Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelumnya puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat dan juga nikmat kehidupan pastinya sehingga kita masih dapat berkumpul. Semoga yang sedang sakit Allah kembalikan ke keadaannya semula dan semoga sakitnya menjadi penghapus dosa baginya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Pada hari ini saya akan bercerita sekalian tadabbur dari surah At-Taubah ayat 118. Jadi ini berawal dari, pokoknya saya lagi ngafalin, terus pasti ngelihat artinya kan, kayak tertarik aja ngebaca artinya. Kalau dari kita tarik materi kultum saya pekan lalu, jadi ini tuh artinya benar-benar mengandung plot twist yang sangat menarik perhatian. Kan biasanya kalau plot twist itu dia tuh pasti awalnya ini kan buat orang penasaran dulu gitu. Nah ini tuh kayak bau-baunya pasti ada plot twistnya nih gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di At-Taubah ayat 118 ini, kita lihat dari ayat sebelumnya. Di dua ayat ini 117 sama 118 itu tuh isinya itu tentang taubat yang Allah terima. Nah, namun di ayat 118 ini kayak ada kekhususan tersendiri gitu. Jadi khusus tentang taubat 3 orang yang di situ bahasanya itu ditinggalkan. Gitu. Kalau misalnya kita baca artinya itu dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lain dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Tadi larinya terbaca lagi. Oh iya. Mana tadi? Oh iya. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah. Oke. Nah, di ayat ini disebutkan, di situ kan disebutin ada 3 orang. Nah, 3 orangnya ini di catatan kaki disebutin kalau mereka itu adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'ah. Gitu. Nah, yang membuat saya menarik adalah pertama dikhususin buat 3 orang itu, terus kemudian ada kata-kata ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Kayak kenapa sih taubatnya ini sampai-sampai diistilahkan dengan seperti itu, dengan kata-kata itu, gitu. Akhirnya saya mulai carikan tafsirnya. Dan yang buat saya menarik juga, tadi kan di antara 3 orang tadi, ada yang pertama disebutin itu Ka'ab bin Malik. Kayak sepengetahuan saya, Ka'ab bin Malik itu kan cukup familiar ya, nama sahabat yang cukup familiar, dan kita tahu banyak tentang cerita Ka'ab bin Malik itu cerita yang baik-baik lah istilahnya. Nama beliau sering disebutkan di cerita-cerita perang, tapi kenapa di ayat ini beliau disebutkan gitu, di ayat tentang taubat. Akhirnya, ternyata pas saya baca tafsirnya, cerita lengkap tentang ayat ini itu ada di salah satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-22, di bab kedua tentang taubat. Gitu. Nah, hadis ini diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik. Terus di hadis ini tuh ceritanya pemeran utamanya itu adalah Ka'ab bin Malik. Jadi kayak point of view dari cerita yang ada di hadis ini itu point of view-nya Ka'ab bin Malik. Gitu. Nah, di awal hadisnya itu, Ka'ab bin Malik itu
mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian tuh dia tuh bilang kalau misalnya aku tidak pernah tertinggal dari peperangan lain sebelumnya kecuali pada perang Tabuk. Terus sebenarnya dia juga bilang kalau aku juga tidak ikut dalam perang Badar. Cuman karena perang Badar itu kan tujuan awalnya itu bukan buat perang ya. Jadi awalnya kayak cuma buat ngehadang kafilah dagang Quraisy, tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan musuh mereka dan akhirnya perang. Jadi orang-orang yang nggak ikut di perang Badar itu nggak dicela. Makanya di sini Ka'ab bin Malik nggak nyebutin kalau misalnya dia tuh cuma nyebutin kalau dia tuh nggak pernah tertinggal perang kecuali di perang Tabuk gitu. Nah di perang Tabuk ini dia ngejelasin kalau di situ kondisinya ketika dia tertinggal itu dia tuh nggak pernah merasa lebih kuat dan berkelapangan dibandingkan saat aku tertinggal dalam perang tersebut. Demi Allah aku tidak pernah mengumpulkan 2 kendaraan gitu. Tapi justru untuk perang itu, untuk perang Tabuk, aku sudah persiapkan 2 kendaraan. Karena di sini Rasulullah itu merencanakan kalau keberangkatan mereka buat berperang itu dalam cuaca yang sangat panas dan dengan tujuan safar yang jauh untuk menghadapi pasukan musuh yang diperkirakan berjumlah banyak. Nah, jadi dalam perang Tabuk ini justru Rasulullah itu kayak memperjelas rencana peperangan mereka. Di antara peperangan-peperangan lain yang kayak rencananya itu disembunyikan, terus baru direncanain pas emang benar-benar mau perang. Tapi di sini tuh benar-benar direncanain dari jauh-jauh hari. Jadi mereka disuruh buat nyiapin segala hal-hal yang dibutuhin buat pertempuran tersebut. Terus beliau bahkan sampai ngabarin arah yang beliau bakal tuju. Nah, terus di sini Ka'ab juga bilang di hadis ini kalau sedikit orang yang tidak ingin ikut dan dia tuh bahkan sampai nyangka kalau misalnya ketidakhadirannya itu nggak bakal diketahui sama orang lain karena saking banyaknya yang ikut. Nah terus akhirnya kaum muslimin sama Rasulullah nyiapin kan tuh perlengkapan perangnya. Pada pagi harinya, Ka'ab bin Malik ini sempat niat buat ikut nyiapin diri juga sama mereka. Tapi akhirnya Ka'ab bin Malik ini kembali dan nggak ngelakuin persiapan apapun. Terus dia tuh kayak bilang ke dalam dirinya, aku mampu untuk berbuat demikian kapan saja aku mau gitu. Pokoknya istilahnya dia ini kayak nunda-nunda pekerjaan gitu. Pokoknya hal itu terus berlangsung, dia nunda-nunda terus sampai akhirnya orang-orang lain itu siap gitu. Bahkan sampai akhirnya pas pagi hari Rasulullah berangkat, Ka'ab bin Malik itu belum juga mempersiapkan apapun. Nah, pas perjalanan Rasulullah nggak inget tuh sama Ka'ab bin Malik. Beliau akhirnya inget pas di Tabuk. Baru ingat terus nanya-nanya ke sahabatnya, tapi ternyata nggak ada yang tahu. Nah, pas muncul, pokoknya akhirnya udah perang, terus mulai kan muncul kabar kalau misalnya Rasulullah ini mau pulang. Akhirnya pas muncul kabar tersebut sempat tuh Ka'ab bin Malik kayak pengen pengen bohong biar dia tuh nggak dimarahin lah istilahnya sama Rasulullah. Tapi pas benar-benar Rasulullah udah mau datang, akhirnya kayak dia sadar, pokoknya hilang keinginan dia berdusta. Terus akhirnya pada pagi harinya pas Rasulullah datang, jadi biasanya kalau Rasulullah habis datang dari perang itu, Rasulullah ke masjid, terus sholat 2 rakaat, habis itu kayak duduk buat nerima orang-orang. Nah di situ biasanya orang-orang yang nggak ikut perang ngedatengin Rasulullah buat nyampein uzurnya, sampai bersumpah. Dan di antara orang-orang tersebut disebutin di sini ada sekitar 80-an orang munafik. Dan di situ Rasulullah menerima pengakuan mereka, tapi yang nampak secara zahir terus membaiat mereka, memohonkan ampun untuk mereka, tapi beliau juga menyerahkan urusan batin yang nggak kelihatan secara zahir itu kepada Allah. Gitu. Sampai pada akhirnya Ka'ab bin Malik ini datang ke Rasulullah, tapi di situ Rasulullah kayak senyum dengan senyum kemarahan, terus nanya kan, kenapa, apa sih yang nyebabin kamu nggak ikut perang? Padahal bukankah engkau telah memberi kendaraan? Terus akhirnya Ka'ab bin Malik ini bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, kalau aku duduk di sisi orang selain Anda dari kalangan ahli dunia, niscaya aku mampu untuk menghindar dari kemurkaannya. Karena aku pandai berdiplomasi. Jadi seorang Ka'ab bin Malik ini adalah seorang penyair. Jadi dia pasti pinter ngomong lah istilahnya. Namun, demi Allah, sungguh
dia mengetahui, dia itu maksudnya Allah ya, Allah mengetahui bahwasanya seandainya aku menyampaikan berita hari ini dengan hal yang dusta, Anda mungkin ridho kepada saya, tapi niscaya dalam waktu dekat Allah akan membuat Anda murka kepada saya. Namun jika saya jujur dalam berbicara kepada Anda mungkin merasa marah pada saya, namun saya benar-benar berharap akibat baik dari Allah. Demi Allah, saya tidak memiliki uzur. Jadi di sini Ka'ab bilang dengan jujur kalau dia tuh nggak punya uzur kenapa dia nggak ikut perang. Bahkan di sini dia juga bilang kalau kondisi saya tidak pernah lebih kuat dan lebih berkelapangan saat tertinggal tidak ikut perang bersama Anda tersebut. Terus akhirnya Rasulullah bilang, bangkitlah hingga Allah memutuskan perkara tentangmu. Jadi kayak digantungin gitu, biar Allah yang mutusin perkara buat dia. Terus akhirnya Ka'ab bin Malik ini bangkit, terus pulang dari situ dia sempat diledekin sama orang-orang, kenapa sih kayak kenapa nggak bohong aja gitu. Terus akhirnya Ka'ab ini sempat pengen kayak yaudah deh balik aja lagi biar kayak ngeralat ucapannya ke Rasulullah. Tapi dia malah nanya ke orang-orang yang ngeledekin itu, apakah ada orang yang senasib sama dia. Terus akhirnya disebutin kalau ada 2 orang lagi, yang disebutin juga di ayat tadi ya, kan ayat tadi nyebutin 3 orang. Jadi 2 orang lainnya itu adalah Murarah bin Rabi'ah sama Hilal bin Umayyah. Bahkan mereka berdua ini disebutin di hadis ini adalah dua orang lelaki solih yang ikut dalam perang Badar, dan keduanya ini punya teladan yang baik gitu. Terus akhirnya karena 2 orang yang senasib sama dia adalah orang-orang yang solih juga, akhirnya ya udah Ka'ab terima gitu loh. Dia digantungin, istilahnya nggak mau balik lagi ke Rasulullah buat ngeralat perkataannya. Nah, akhirnya setelah itu Rasulullah melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan mereka bertiga tadi. Mereka bertiga yang nggak ikut perang tapi jujur. Dan itu berlangsung selama 50 hari. Jadi benar-benar dalam 50 hari itu nggak ada manusia yang mau ngomong sama mereka. Jadi kayak benar-benar ninggalin mereka. Sikapnya berubah gitu. Nah, karena Ka'ab bin Malik ini adalah dia yang paling muda di antara 3 orang tadi, jadi kalau 2 orang yang lainnya itu benar-benar kayak di rumah terus nangis-nangis, sedangkan si Ka'ab ini kayak masih keluar, masih sholat berjamaah di masjid, masih ke pasar, pokoknya masih ngelakuin hal-hal biasa, tapi bedanya di situ nggak ada orang yang ngajak ngobrol dia, gitu. Nah, pas 50 hari ini ada walaupun selain didiemin, di sini juga Ka'ab bin Malik ini dapat ujian juga. Pernah pas dia lagi di pasar, kayak ada pedagang dari Syam gitu nyampein surat dari Raja Ghassan. Nah, di sini tuh rajanya itu kayak bilang kalau misalnya raja ini tahu dia tuh lagi dicuekin, terus ngajak buat apa sih namanya? Kayak nih, mari bergabung bersama kami, niscaya kami akan berbagi denganmu atau memuliakanmu gitu. Terus tapi setelah baca itu Ka'ab bin Malik kayak langsung bilang ini adalah termasuk ujian juga. Terus dia langsung bakar surat itu gitu. Nah, terus selain itu di malam yang ke-40 datang tuh utusan Rasulullah ke Ka'ab. Terus dia bilang kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk menjauhi istrinya, gitu. Terus akhirnya istrinya disuruh pulangkan tuh. Tapi cuma ngejauhin doang, nggak sampai yang dicerain gitu. Jadi istrinya dibalikin ke rumah keluarga istrinya, gitu. Sampai pada akhirnya udah 50 hari di situ. Ka'ab itu ceritanya lagi sholat subuh tapi di atap rumahnya dia. Terus di situ tuh dia lagi duduk dalam kondisi seperti yang dijelaskan di ayat tadi ya. Apa tadi tuh? Bumi terasa sempit, terus benar-benar sampai jiwanya juga terasa sempit. Di situ pas dalam keadaan yang kayak gitu, tiba-tiba Ka'ab ini mendengar suara teriakan dari atas gunung. Nah, di situ ada yang berteriak, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Nah, terus di situ dia langsung kayak sujud kan, kalau misalnya sadar ternyata, karena sadar kan, kalau misalnya itu adalah sebuah jalan keluar dari 50 hari yang telah dia lewati. Terus akhirnya di situ saking gembiranya Ka'ab bin Malik, bahkan sampai orang yang ngasih kabar gembira tadi itu dikasih baju sama dia. Dan di situ akhirnya dia baru sadar kalau misalnya dia tuh sebenarnya cuma tinggal punya baju itu doang. Gitu. Dan akhirnya buat pergi ke masjid kan nemuin Rasulullah, dia minjem deh tuh 2 kain buat bajunya dia gitu.
Nah, di sana beliau ketemu sama Rasulullah, akhirnya habis itu Ka'ab bin Malik ini nanya. Setelah Rasulullah ngasih selamat, nanyakan ke Rasulullah, apakah ini dari Anda, wahai Rasulullah, ataukah dari Allah? Akhirnya Rasulullah berkata, bahkan ini dari sisi Allah. Gitu. Dan akhirnya setelah percakapan itu diturunkanlah ayat 117 dan 118 ini. Gitu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat artinya tadi, itu kan dan apa tadi itu artinya? Kalau misalnya di perkataan awalnya, kata-kata awalnya kan dibilangin kalau di situ dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Nah, di hadis ini Ka'ab bin Malik itu kayak menegaskan kalau misalnya ditinggalkan di sini bukan berarti nggak ikut perang, tapi ditinggalkan itu adalah kayak penangguhan taubat mereka. Jadi kayak ngebedain sama orang-orang munafik yang ngasih uzur di awal, yang istilahnya uzurnya itu berdusta gitu, sama mereka yang jujur. Jadi ditinggalkan di situ maksudnya adalah penangguhan atau penundaan urusan mereka, urusan taubat mereka. Gitu deh. Oke, dari cerita ini mungkin yang bisa kita ambil adalah pertama, segala dosa yang kita lakukan atau sefatal apapun dosa yang kita lakukan selama matahari belum terbit dari barat, itu selalu ingat aja selalu ada Allah yang Maha Pengampun gitu. Terus di sini juga secara nggak langsung bilang kalau jangan nunda pekerjaan yang baik gitu, karena pada akhirnya akan ada penyesalan setelahnya. Gitu deh, semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.